Halo coy, sekarang gue udah ada di terminal tipe A Sukabumi. Mana mobil jembarnya ya? Bukan jembar, Galaxy jam segini mah. Lihat-lihat dulu kali ya. Kita masuk dari sebelah sana deh. Nah, sini banyak bus Sumateraan juga ya. Ada EPA Trans rute Palembang Jambi, Sukabumi Palembang Jambi. Ada juga ini nih EPA Star juga. Di sana ada Raja Wali, ada Santika, tujuan Jepara. Ini gerombolan Lana Jaya, bus-bus Jakartaan nih. Kampung Rambutan, Sukabumi Kalideres, Tunggal Daya. Ini gue pengen naik mobil ini padahal nih. Kemarin pas kesini, dapatnya yang Legasi. Mana mobil jembarnya ya? Coy, ikutin terus perjalanan gue kali ini ya, dari terminal Sukabumi menuju ke Kuningan, Jawa Barat. Entah nih barang mobil jembar apa Galaxy ya nanti. Ikutin terus deh pokoknya perjalanan gue kali ini. Cus. Nah di belakang sini juga ada nih coy. Itu Legasi. Bukan Legasi yang pertama sih, tapi ini Legasi SR1 yang generasi pertama nih kalau nggak salah. Rute Sukabumi Purwantoro. Sukabumi Purwantoro. Sama di sini ada lagi rute Sukabumi Wonokiren. Dan di belakangnya tuh Sukabumi Kalideres Berlan. Nampaknya lagi trouble tuh, gak ada mesinnya. Tunggal Daya. Ini yang kemarin gue naikin nih pas kesini. Tapi kodenya WNG ya. Sepertinya Wonogiri kan ini kan nih, kode-kode ini nih. Tuh. Kayak kode trayek gitu kali ya. Malah dia mundur lagi. Gokil nih. AC-nya masih AC kandang Doro coy. Ini kayaknya dulunya bekas tim Akap Wonogirian juga nih. Soalnya ada toiletnya juga dalamnya. Bertoilet. Ada juga Sukabumi Cikarang, Sinar Jaya, Sugih Jaya, Kampung Rambutan Sukabumi, sama MGI Bandung Sukabumi. Coy. Jadi buat terminal Sukabumi ini, itu terminal baru ya. Bisa dibilang kalau untuk rute-rute di sini cukup lumayan lengkap lah untuk terminal di kabupaten. Ada rute ke Sumatera, ada ke Jawa Tengah, Jawa Timur ada. Cuma ya emang agak sepi sih. Maksudnya sepi dari aktivitas manusianya ya. Nggak hiruk pikuk manusianya tuh kayak kurang ramai aja di sini. Dan emang penumpang juga banyaknya naik dari depan sih, dari luar. Bagus-bagus loh bisnya. Cuma itu mobil apa? Mobil-mobil Sukabumi Bogor yang L300 itu pada di mana ya? Nggak kelihatan di sini. Coy, setelah sekitar setengah jam lebih lah gua nunggu, akhirnya datang juga nih bus Putra Luragung Sakti Galaxy Bocimi. Wah, gokil nih mobil dengan rute terjauh nih coy, yang sekarang ada di Putra Luragung. Gue kira mobilnya masuk ke jalur langsung gitu, ternyata dia parkir ke belakang. Padahal di jadwalnya kan berangkat jam 11. Ini udah jam 11 kurang seperempat. Waduh, langsung balik lagi gitu.
istirahat cuma makan doang kali ya, sama bersih-bersih mobil. Gokil nih mobil. Hai coy, jadi sambil nunggu jadwal berangkatnya nanti jam 11, masih ada waktu sekitar 10 atau 15 menit kurang nih. Kita lihat-lihat dan kita review dulu sekilas tentang unit ini coy. Jadi unit ini tuh menggunakan bodi dari karoseri Gunung Mas, yaitu bodi Zeppelin G2. Sudah menggunakan AC dan kaca depannya udah double glass coy. Dan mobil ini tuh ditenagai mesin Hino AK8 atau mesin depan coy. Dan di depannya tuh ada sekatnya. Menurut gua agak kurang sih ya, karena di mesin depan di depannya pakai sekat tuh berasa sempit banget buat turun naiknya coy. Kagok lah. Nah ini tuh penampakan dashboard depannya nih coy. Gak ada gak ada kuburan di depannya nih, soalnya ini udah high deck, jadi lantainya tuh udah rata. Nah buat kalian yang butuh jadwalnya nih, monggo di save coy, jadwal beserta nomor kontaknya. Untuk konfigurasi bangkunya tuh terdiri dari 32 coy, kelas ekonomi AC. Dengan kayak begini nih bentuk bangkunya. Sebelah kanan ada 3, sebelah kiri ada 2 baris. Dan di belakangnya nggak tahu nih, seatnya beda sendiri warna biru. Dan seperti bis Cirebonan pada umumnya, di bagian belakang sini tuh dihilangkan 2 baris joknya nih coy. Biasanya sih buat ngangkut motor atau barang-barang besar lainnya. Dan total seat yang ada di dalam bus ini tuh sekitar 56 bangku coy, kapasitas bangkunya. Dan terdapat juga rak bagasi di bagian atasnya coy, yang di dalamnya juga ada beberapa stop kontak untuk ngecasnya nih. Ini diperuntukkan hanya untuk ngecas HP loh ya. Kalian gak boleh ngecas laptop, ngecas power bank, ngecas kamera, apalagi masak nasi pakai rice cooker tuh nggak boleh banget coy. Dan untuk jarak antar seatnya kayak gini lah nih. Ya bisa dibilang kalau untuk orang setinggi gua ya mentok lututnya. Cuma kalau untuk posisi dan bentuk seatnya itu lumayan nyaman. Untuk bentuk badannya gitu, lengkungannya ya lumayan nyaman. Cuma ya itu kurang lega. Ya mobil Hino AK dipasang seat sampai 50 ya begitu resikonya. Dan untuk di bagian depan kayak begini nih, rada lebih lega. Cuma sayangnya ada sekatnya aja, jadi mentok gitu kaki ke depan coy. Nah, tepat pukul 11 siang, bus Putra Luragung Galaxy Bocimi akhirnya mulai bergerak berangkat dari terminal tipe A Kiai Haji Ahmad Sanusi, Sukabumi, Jawa Barat coy. Gila, datang jam 11 kurang seperempat, terus langsung berangkat lagi jam 11. Bener-bener istirahat cuma makan doang. Gokil bener. Gue sih salut sama supirnya ya, sama drivernya ini. Nyupir dari Kuningan lewat Sindang Laut sampai Sukabumi. Di Sukabumi cuma 15 menit istirahat, dan dia balik lagi langsung nyupir sampai ke, nggak tahu tuh, sampai ke Kuningan lagi mungkin. Soalnya ya pas gue ikut nih ya, pas gue naik mobil ini ya supirnya dia doang itu satu, nggak gantian lagi sama siapa-siapa. Dan gak ada supir cadangannya juga. Gokil sih emang. Semoga sehat selalu lah Bapak pelontos drivernya ya. Hebat Bapak, keren. Dan di pintu keluar terminal, bus kita ini langsung ambil arah kanan menyusuri jalan lingkar luar selatan kota Sukabumi coy, yang nantinya akan
tembus di daerah Cibolang, di lampu merah Cibolang, dan langsung mengarah ke Jalan Raya Sukabumi Bogor coy. Nah, jadi di perjalanan kali ini tuh kita akan menempuh kurang lebih 345 km dari Sukabumi ke Kuningan coy. Dan untuk bus Putra Luragung Galaxy ini rutenya tuh lewat ke Bogor coy. Jadi dia lewat ke Tol Bocimi ke Bogor, kemudian nanti ke Tol Jakarta Cikampek, ke Cipali, ke Cirebon, dan ke Kuningan coy. Jadi nggak lewat Bandung dan nggak lewat Sumedang nih kalau mobil ini rutenya. Ah coy, jadi untuk driver yang mengantarkan gua bersama bus Galaxy ini adalah bapak ini nih coy, bapak pelontos ini nih. Gua nggak tahu, gua nggak ngobrol soalnya susah, di depannya udah sekat. Kalian yang tahu boleh deh tulis di kolom komentar beliau itu siapa namanya, karena gue nggak sempet kenalan coy. Tiba di Simpang 3 Cibolang nih coy. Nah di depan tuh udah jalan raya Sukabumi Bogor tuh. Bus kita ambil ke arah kiri nih coy, mengarah ke arah Cibadak dan ke arah Bogor. Sementara kalau ke kanan tadi tuh mengarah ke kota Sukabuminya coy. Coy. Nah, begini nih kurang lebih kalau pandangan kalau kalian duduk di hot seatnya coy. Ini posisi kamera gua sejajarin sama mata. Kayak gini nih pandangannya. Udah mah atasnya di blok hitam, ada sekatnya. Ya, pandangan yang luas ya cuma ke samping doang. Bisa kalian mau lihat ke depan secara luas tapi harus nunduk begitu coy. Tiba di Simpang 3 Cibadak, Kabupaten Sukabumi nih coy. Nah di sini tuh merupakan percabangan jalur juga nih. Ke arah kiri sana tuh ke arah Pelabuhan Ratu, ke arah Geopark Ciletuh dan sekitarnya coy. Nah bis kita ini ambil ke arah kanan menuju ke arah Cigombong dan arah Bogor coy.
Ngapa dah itu orang tadi? Habis nyalip bus tiba-tiba bergaya begitu. Tahu kali lagi ada yang ngerekam di dalamnya ya, mau bergaya dia. Ya coy. Jadi posisi bis Galaxy ini sekarang lagi ada di daerah Parung Kuda nih coy. Jalan di sini lumayan mulus sih, kalau menurut gua bagus nih untuk daerah sini jalannya. Cuma ya begitu, jalannya cuma 2 jalur. Kayak jalur dari Cirebon ke Kuningan. Dan kadang kalau weekend tuh katanya macetnya horor banget jalur sini tuh. Nah, di sebelah kanan kita tuh adalah akses menuju tol Bocimi coy, melalui gerbang tol Parung Kuda. Nah, bis kita tuh nggak lewat sini masuk tol Bociminya, melainkan nanti di daerah Cigombong coy, di gerbang tol Cigombong nih bus kita ini masuknya. Nah coy, setelah sekian lama nih, akhirnya ketemu juga nih sama penguasa jalur Sukabumi Bogor. L300 balap. Emang gokil sih bawa mobilnya. Lihat deh, lihat aksi bawa mobilnya nih. Hai coy. Jadi untuk tarif dari Sukabumi ke Kuningan itu 170.000 coy. Dan seperti biasa, tiketnya kita tebus langsung nanti di atas busnya coy. Dan kalian juga bisa nyegat pinggir jalan langsung nih untuk naik bus ini tuh. Ya, seperti bus Kuningan pada umumnya lah. Nah, loh kan gimana dah itu? Angkot berhenti di situ ya, bagaimana lewatnya ini yang di belakangnya? Biasaan emang nih angkot nggak di mana. Apalagi di daerah Bogor tuh ya. Waduh, itu bahaya banget angkotnya. Tiba-tiba berhenti tengah jalan atau diem di tengah jalan. Ya, sehat-sehat dah buat kalian para supir angkot ya. Coy, jadi setelah sekitar 1,5 jam mengarungi jalan raya Sukabumi Bogor, bus Putra Luragung Bocimi Galaxy ini akhirnya masuk ke tol Bocimi melalui gerbang tol Cigombong coy. Nah, Cigombong ini juga merupakan perbatasan antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi. Tapi kalau nggak salah gerbang tol Cigombongnya ini udah masuk ke Kabupaten Bogor dah.
Gila, view-nya keren banget ya. Kayak di jalan tol Semarang Salatiga ya, Pak, kalau nggak salah teh. Kayak gini nih view-nya nih. Keren deh nih kalau sore pasti nih. Bangun di pabrik makan hari minggu Pak. Asal deh. Pabrik di luar mana? Pabrik di luar. Asal deh. Pabrik. Pulang tinggal. Pulang tinggal. Nah coy, jadi setelah tadi masuk tol Bocimi melalui gerbang tol Cigombong, gak lama mata gua tuh kayak berasa nggak bisa dibuka gitu coy, berat banget buat dibuka. Tunuh anjing muncul orang Sunda mata tehnya. Dan bangun-bangun tadi gua udah di gerbang tol Citerep coy. Nah jadi untuk rute bus Galaxy Bocimi ini setelah dia masuk tol di Cigombong terus exit di Citerep, nah dia tuh nggak lewat tol Cikunir coy ternyata, tapi dia lewat jalan tol yang baru tuh, yang apa, yang dari Depok bisa ke Cibitung itu loh, Cisalak Cibitung. Nah jadi bus itu tuh lewat sini coy, lewat jalan tol yang baru itu. Lumayan memangkas waktu kalau kata gua, karena kalau ngelihat di maps itu dia jalurnya memang memotong, jadi nggak masuk ke gerbang tol Kampung Rambutan dan jalan tol Auto Ring Road itu loh, lingkar luar Cikunir. Nah jadi kurang lebih begini nih coy, jalur yang merah ini adalah jalur jalan tol Cimanggis Cibitung. Dan jalur yang biru ini adalah jalur normal kalau kita lewat ke Jakarta Auto Ring Road via tol Cikunir coy. Nah,
Setelah mengarungi ruas tol Cimanggis Cibitung, ya bus kita ini otomatis langsung nyampe ke Cibitung coy. Terhindar dari kemacetan di tol Jagorawi itu yang daerah-daerah Cibubur atau tol Cikunirnya tuh. Terhindar pokoknya dari macet-macet daerah situ coy. Dan langsung tembus ke daerah Cibitung nih mobil kita di ruas tol Jakarta Cikampeknya nih. Lumayan cepet ya memotong waktunya, kalau menurut gua sangat efisien tuh tol. Kalau dari arah Bogor mau ke arah Cikampek atau arah ke Trans Jawa. Coy, setelah melakukan perjalanan kurang lebih 3,5 jam, bus Galaxy Boci Mini akhirnya memasuki ruas tol Cipali nih coy. Cepet loh ya, Sukabumi Cikampek, Sukabumi Cikopo 3,5 jam. Bisa nih buat kalian juga yang dari Sukabumi mau ke arah-arah Karawang atau Cikampek naik mobil ini, sangat bisa banget coy. Dan setelah 3,5 jam perjalanan, perut pun mulai berontak dan cacing-cacing mulai protes. Akhirnya ya ini coy, andalannya risol dan lontong. Ya mau makan apaan lagi di bis. Ini juga udah untung ada yang jualan ginian bisa ganjil perut. Coy, BTW AC di bus ini tuh dingin banget loh. Padahal ini tengah hari bolong tadi berangkat dari Sukabumi, dan ini matahari posisi terang banget. Tapi sumpah ini AC-nya dingin banget loh. Apa karena ada sekat di depannya juga ya? Jadi hawa panas mesin yang di depan gak terlalu masuk ke dalam kabinnya tuh, ke belakang. Ya walaupun pintu sekatnya juga udah gak ada sih. Tapi nggak kerasa, ini gue duduk di depan gitu ya, maksudnya untuk ukuran duduk di depan nggak kerasa panas loh, dingin malah. Berarti bagus nih perawatan AC mobil ini nih. Ya coy, ini nih yang gue salut nih sama bapak drivernya, gokil loh. PP Sukabumi Kuningan nyupir sendiri dan cuma istirahat sebentar di Sukabumi.
Wah, strong nih bapak ini, keren banget nih drivernya. Sehat-sehat lah ya pak ya. Semoga selalu selamat di perjalanan selanjutnya pak. Yang mau kencing kalian, yang mau kencing. Hai coy. Jadi bus yang gua taikin tuh sekarang lagi ngisi solar nih di rest area KM 166 bareng sahabat Bubulak. Nah dulu tuh ini sahabat Barokah coy, lain Kampung Rambutan Raja Galuh. Kemudian ngerintis ke Bubulak dan ganti namanya jadi Sahabat Bubulak. Tiba di Palimanan Cirebon coy. Nah jadi busnya tuh nggak exit keluar Palimanan nih. Jadi buat para penumpang yang bertujuan ke Simpang Palimanan, ke arah Pasar Minggu, Kelangenan, atau ke arah Arjawinangun serta Tegal Gubuk, biasanya turunnya di sini nih. Nanti tinggal naik ke atas atau naik ojek nih dari samping sini. Nah coy, sebenarnya tadinya tuh gua mau ikut bus ini tuh full trip sampai ujungnya kemana nih, atau mungkin sampai ke Luragung ujungnya. Tadinya gua mau ikut sampai sana, cuma tadi ngedadak banget, tiba-tiba gua ada urusan ke Kuningan coy. Kelamaan kalau gua ngikut mobil ini sampai ke Luragung dan harus balik lagi nantinya gua dari Olecetnya tuh. Jadi ya mau nggak mau gue putuskan untuk turun di Ciperna coy. Padahal tadinya pengen banget nih nyobain full trip sampai sono. Habisnya waktu tempuhnya berapa jam gitu dari Sukabumi sampai ke ujung rutenya mobil ini. Tapi ya mau gimana. Jadi gue putuskan untuk turun di Ciperna coy. Jadi buat kalian yang dari Sukabumi mau ke arah Kuningan kota, ke arah Cilimus, bisa juga naik mobil ini coy.
turunnya di Ciperna, nanti naik Elf atau naik nyambung Prima Jasa. Ada juga yang langsung dari Sukabumi ke jalur Cilimus tuh, yang berangkatnya nanti sore, yaitu mobil Putra Luragung Sakti Jembar. Ciperna dengan kota Cilimus. Jembatan itu rekomendasinya 2000 ya. Ayo enggak? Nah, dia jualin aja. 2000. Kuningan, pernah. Kuningan, Cirebon. Kita jangan keras intinya tadi. Yang sabut kalau karunnya ini tekatnya keras ini ngeblong kan. Jangan kota Cilimus. Nah, turun dong. Nah coy, akhirnya tiba juga gua nih di Ciperna. Jadi busnya tuh nggak exit tuh. Jadi gua turunnya di kolong tol sini nih, kolong jembatan sama penumpang yang lain. Terima kasih buat bus Putra Luragung Galaxy Bocimi beserta krunya coy. Krunya saik-saik, baik-baik banget. Dan nggak lupa gue ucapin terima kasih juga buat kalian yang masih setia nontonin gue di channel nggak jelas ini coy. Sehat selalu dan berkah selalu hidup kalian coy. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.